Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Surian, baik anggota maupun pengurus, ngaji kita yaitu ngaji kitab Bulughul Maram, kitab hadis Bulughul Maram yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Samhi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahul Hakim. Dari Abi Samhi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, yuksalu, diguyur dengan air mengalir, min baulil jariyati, akibat dari tercecernya kencing bayi perempuan, wa yurasu, dan dipercikkan air, min baulil gulami, akibat dari tercecernya air kencing bayi laki-laki. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana mensucikan kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan, yakni bayi yang belum makan makanan kecuali air ASI dari ibunya. Ini menurut hadis ini dibedakan. Kemudian pengarang kitab Ibanatul Ahkam menjelaskan hadis ini bahwa yakni di dalam fikih hadis, at-tafriqatu baina baulil gulami wal jariyati fil hukmi qabla an ya'kulut ta'ama. Hadis ini adalah menjelaskan tentang perbedaan antara kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan fil hukmi, secara hukum, di mana posisi kedua-duanya fakilahuma najasun, dua-dua kencing air seni dari bayi laki-laki dan perempuan yang belum makan apapun kecuali ASI, dua-duanya fakilahuma najasun, dua-duanya dihukumi najis. Wa yaktafi fi tadhiri baulil ulami birrosi min ghairi sailanin tarhison minasyari'i. Hanya saja fi tadhiri baulil gulami, dalam mensucikan kencing bayi laki-laki, maka cukup birrosi min ghairi sailanin, cukup diperciki air, cukup diciprati air, min ghairi sailanin, tanpa harus airnya mengalir. Yang demikian karena tarhison minasyari'i,
sebagai bentuk kemudahan minasyari'i dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal jariyatu, selanjutnya pengarang Ibanatul Ahkam menjelaskan di dalam fikih hadis, wa amal jariyatu fala yaktafi fi tathhiri bauliha birrosi. Adapun bayi perempuan maka fala yaktafi, tidak cukup diciprati, diperciki air di dalam artinya dibasuh tanpa air mengalir, diciprati air itu tidak cukup. Bal yajibu ghusluha, untuk mensucikannya maka yajibu ghusluha, harus dengan membasuh, harus mengguyur dengan air yang mengalir. Pengarang kitab Ibanatul Ahkam menjelaskan beberapa hikmah dari Allah membedakan antara kencing bayi laki-laki dan perempuan tersebut. Pertama, wal hikmatu fi dzalika kila innaha ta'budiyatun, bahwa ini merupakan masalah ta'abudiyah, artinya sebagai penghambaan diri kita secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah masalah semata-mata ta'abudiyah, karena ibadah, karena semata-mata karena bernilai ibadah. Yang kedua, hikmah yang kedua, wakila li mahabbatin nasi lil gulami fayakthuru hamluhum iyyahu fakhufifat fihi. Yang kedua, karena posisinya masyarakat lebih cenderung menyintai, lebih cenderung menyayangi anak laki-laki, fayakthuru hamluhum, sehingga banyak yang membawanya, sehingga banyak yang menggendongnya. Fakhufifat fihi, maka kencing bayi laki-laki dikategorikan, dinilai sebagai najis yang mukhaffafah. Hikmah yang ketiga, wakila li anna baulal jariyati afhanu, karena kencing bayi perempuan dinilai lebih pekat. Selanjutnya, pengarang kitab Ibanatul Ahkam menjelaskan tentang pandangan imam madhab. Yang pertama, bahwa Imam Ahmad dan Imam Syafi'i menilai bahwa birrukhsati fi baulil gulami qabla tawnawulihi at-ta'ama. Beliau berdua menilai sebagai rukhsah, sebagai meringankan kualitas najis bayi laki-laki, yakni dalam tataran najis mukhaffafah. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sebagian pendapat yang masyhur dari Imam Malik, huma sawaun fayuksilani jami'an, bahwa dua-duanya air seni, kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan, posisinya dua-duanya dianggap najis yang setara, sawaun, dan harus dibasuh dengan air yang mengalir. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena kita
sebagai pengikut madhab Syafi'i tentunya nilai mengikuti madhab Syafi'i, di mana untuk kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI dianggap dinilai sebagai najis mukhafafah, yang tentunya cara membasuhnya, mensucikannya kalau di dalam kehidupan kita pas menggendong bayi kita, cucu kita, anak tetangga kita, ketika kita kena air kencingnya, maka cukup diciprati, cukup diperciki air, tanpa harus air yang kena baju kita itu harus mengalir, cukup diperciki dengan air. Berbeda ketika kita menggendong anak kita atau cucu kita, itu posisinya adalah bayi perempuan, walaupun posisi bayi tersebut masih menyusu, masih menetek kepada ibunya, artinya tidak makan apapun kecuali ASI. Kalau memang dia bayi laki-laki, karena kita bermadhab Syafi'i, maka tentunya tetap harus dibasuh dan posisinya airnya harus mengalir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan, karena masalah najis ini, terutama kencing, kadang kalau kita tidak hati-hati akan berakibat tidak sahnya sholat kita. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.